Malam menggantung sunyi di atas kota. Lampu-lampu jalanan menyala redup, seolah enggan menantang gelap yang membalut langit. Angin berhembus, membawa aroma hujan yang belum turun. Di kejauhan, berdiri sebuah apartemen mewah yang menjulang di antara gedung-gedung lainnya. Dari luar, bangunan itu tampak megah, menjanjikan kenyamanan bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya. Siapa sangka, di dalam dindingnya tersembunyi kisah kelam. Kisah seorang perempuan simpanan dan gadun yang merenggut segalanya. Ini bukan sekedar cerita tentang cinta terlarang. Ini adalah cerita tentang dosa, pengkhianatan, dan kematian yang tak pernah benar-benar selesai. Namanya Nina. Gadis 21 tahun yang lugu. Ia datang ke kota untuk mengubah nasib, mencari pekerjaan, mencari arti hidup. Tapi yang ia temukan hanyalah jebakan dunia yang terlalu kejam untuk gadis sepertinya. Di suatu pesta yang gemerlap, di mana lampu-lampu sorot dan alunan musik memenuhi ruangan, Nina bertemu dia. Pria mapan berumur sekitar 40-an. Gadun, begitulah julukannya di kalangan orang kota. Ia menebar pesona, janji, dan jutaan rupiah. Dan Nina, dengan mata yang berbinar ingin keluar dari kesulitan, terperangkap dalam jaring manis itu. Hari-hari Nina berubah. Apartemen mewah menjadi rumah keduanya. Setiap waktu luang, Gadun datang. Mereka menikmati dunia mereka sendiri di balik pintu yang terkunci. Kencan total sudah menjadi rutinitas setiap waktu. Gadun memanjakan Nina dengan uang, perhiasan, dan perhatian semu. Sementara Nina makin lama makin hanyut dalam hubungan tanpa arah itu. Waktu berjalan. Kebahagiaan semu itu pecah ketika Nina mulai merasa tubuhnya berbeda. Mual di pagi hari, tubuh yang lemah, perut yang perlahan membuncit. Jantung Nina berdegup kencang saat alat tes itu menunjukkan 2 garis merah. Hamil. Pikiran Nina kacau. Ia tahu ini adalah bencana. Gadun punya istri, punya anak. Semua ini akan menghancurkan hidupnya. Tapi ia terlalu takut untuk bicara. Bulan demi bulan berlalu. 4 bulan sudah janin itu bersemayam dalam rahimnya. Perutnya mulai sulit disembunyikan. Akhirnya, pada suatu malam di apartemen itu, Nina memberanikan diri. Suaranya gemetar. Mas, aku hamil. Sejenak, suasana hening. Gadun menatapnya tajam. Wajahnya yang biasanya penuh senyum berubah menjadi dingin. Apa? Kamu bilang apa? Nina mengulang, kali ini dengan suara lirih. Aku hamil, Mas. Amarah Gadun meledak. Suara bentakannya memenuhi ruangan. Kenapa kamu bodoh sekali? Kamu mau menghancurkan aku? Kamu tahu kan aku punya keluarga? Air mata Nina jatuh. Aku juga gak mau ini terjadi. Tapi ini anak kita, Mas. Tapi bagi Gadun, anak itu bukan apa-apa selain masalah. Malam itu mereka bertengkar hebat. Gadun memaksa Nina untuk menggugurkan kandungan itu. Nina menolak. Tapi setelah berjam-jam tekanan dan ancaman, Nina menyerah. Mereka mencari cara. Seorang bidan mereka datangi, tapi bidan itu menolak. Saya tidak mau ambil risiko. Umur kandungan sudah besar. Bahaya untuk ibunya. Namun, Gadun tak menyerah. Ia membeli obat-obatan dari orang yang tidak jelas. Obat ilegal yang katanya bisa menggugurkan kandungan. Malam itu, di apartemen, Nina duduk gemetar memegang pil-pil itu. Gadun menemaninya, duduk di sofa dengan wajah gelisah. Minum, setelah itu selesai semua. Katanya dingin.
Dengan tangan gemetar, Nina menelan pil itu, meneguk air hingga habis. Malam berjalan lambat. Gadun menunggu. Tak ada yang terjadi. Tak ada pendarahan, tak ada rasa sakit. Aku pulang dulu. Besok aku cek kamu lagi, kata Gadun sebelum pergi. Tengah malam, Gadun mendapat telepon. Suara Nina di ujung sana penuh kesakitan. Gadun putar balik, panik. Di apartemen, ia mendapati Nina pucat. Tubuhnya menggigil hebat. Napasnya berat, peluh membasahi seluruh tubuhnya. 3 hari lamanya Nina terbaring, hanya bisa minum air. Tubuhnya makin lemah, hingga akhirnya rasa panas luar biasa menyerang perutnya. Darah mengalir deras, membasahi lantai kamar mandi. Dengan lemas, Nina berusaha berdiri, namun tubuhnya terkulai. Bayi itu lahir dalam genangan darah. Nina menatap Gadun, wajahnya pucat pasi. Dengan suara lirih penuh luka, ia berkata, Kamu tega gara-gara kamu. Dan Nina pun menghembuskan nafas terakhir. Gadun menelpon beberapa kenalan. Ia mengatur segalanya. Keluarga Nina diberi uang tutup mulut. Mereka bungkam. Kemiskinan memaksa mereka begitu. Gadun merasa lega. Tapi dosa tak bisa dikubur dengan uang. Setahun berlalu. Gadun kembali pada kebiasaan lamanya. Ani-ani baru, Ica, tinggal di apartemen itu. Awalnya semua biasa. Tapi perlahan, Ica mulai mendengar suara langkah kecil. Suara shower menyala sendiri di subuh hari. Suara tawa kecil di lorong. Ica lapor pada Gadun. Gadun tak percaya, sampai akhirnya ia memutuskan menginap. Malam itu, suara itu datang. Kamu tega gara-gara kamu. Shower menyala. Kloset flush terdengar. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Uap keluar. Gadun mendekat, menyalakan lampu. Membuka pintu. Hanya lantai basah. Tapi di balik uap, sosok anak kecil berdiri menatapnya. Gadun menutup pintu cepat-cepat. Tapi ketika berbalik, Ica berdiri di belakangnya. Matanya kosong. Gara-gara kamu. Suara Ica datar, bukan miliknya. Ica sudah dirasuki arwah Nina. Sejak malam itu, Gadun tak pernah terlihat lagi di apartemen. Ica hilang. Apartemen itu kosong, terkunci rapat. Orang-orang yang tinggal di lantai itu sering mendengar suara tangisan bayi di malam hari. Langkah kaki kecil berlarian di lorong. Shower menyala tanpa sebab, dan bisikan itu, Kamu tega gara-gara kamu. tak semua dosa bisa ditutupi dengan uang. Beberapa dosa terus mengintai, menunggu saatnya menagih jiwa.